Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Asri Gunawan. Saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen bersejarah kembalinya pemimpin Indonesia ke panggung dunia setelah absen 1 dekade. Prabowo diagendakan berpidato di markas besar PBB dengan urutan ketiga usai Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jadwal Prabowo berpidato adalah pukul 9 pagi waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Istana mengonfirmasi Presiden Prabowo akan menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia yang lebih adil dan inklusif. Sidang umum PBB ke-80 tahun ini mengusung tema Better Together, 8 Years and More for Peace, Development and Human Rights dan akan berlangsung hingga 29 September mendatang. Dan kami masih bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, Philip J. Morte. Pak Philip, tadi sudah dibicarakan bagaimana kemudian dampaknya dari suara Indonesia dengan kehadirannya dan juga nanti pidato di sidang umum PBB oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya. Kita ketahui juga sudah ada 142 negara yang mengakui Palestina sebagai negara. Ya. Kemarin sempat juga Netanyahu marah akan ini. Nah, ini dampaknya ke Israel bagaimana? Apakah akan menambah konflik, justru menambah buruk, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, yang pertama Indonesia anggota PBB yang bertanggung jawab. Yang kedua, kita sudah lama mendukung kemerdekaan Palestina sejak awal. Karena itu upaya-upaya yang kita lakukan di PBB tidak harus bergantung pada penerimaan oleh Israel. Karena kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan tentu saja seperti dinyatakan juga oleh berbagai negara dan juga Presiden pernah mengatakan ketika kita memikirkan two state solution itu nanti akhirnya ada dua negara yang sama-sama berdaulat dan hidup berdampingan. Tetapi kondisinya harus dipenuhi dulu. Yang pertama, kita harus jamin kemerdekaan Palestina. Tanpa itu tidak mungkin ada two state solution. Dan kemudian menurut saya dalam beberapa hari terakhir ini perkembangannya sebetulnya ada progres yang baik sekali ya. Tadi disampaikan bahwa ketika di voting untuk endorsement New York Declaration yang isinya adalah tentang tuntutan negara-negara anggota PBB agar ada solusi perdamaian di Palestina, penghentian kekerasan dan berbagai